Sidang kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian Lucky Namo kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang pada Senin pagi 3 November 2025 dengan agenda sidang mendengar keterangan saksi. Saksi yang dihadirkan pada sidang kali ini yakni anggota Provos Pratu Petrus Kanisius Mahe yang saat itu bertugas sebagai Provos A. Dalam keterangannya di depan majelis hakim, Pratu Petrus mengatakan Prada Lucky sempat mengeluh sakit kepadanya. Tidak hanya itu, saksi juga mendengar langsung suara teriakan ampun dari Prada Lucky. Izin kami mendengar suara teriak, hanya kami tidak melihat siapa yang pukul. Ya, teriak itu karena dipukul. Siap. Apa teriakannya? Izin bilang ampun. Ampun. Siap. Itu suara siapa yang saksi? Izin almarhum. Almarhum. Siap. Ya. Tapi saksi tidak melihat siapa yang mukul. Izin kami tidak melihat. Pada saksi? Siap. Izin keluarnya hanya bilang sakit. Sakit. Siap. Disebutkan nggak di bapaknya yang sakit? Siap. Izin bilang badan. Badan. Siap. Yang pertama izin yang saya melihat disuruh jungkir, merayap. Siap. Izin keras. Keras. Siap. Ke bagian punggung 4-5 kali, posisinya tiarap ya. Siap. Ibu Prada Lucky Namo tak kuasa mendengar keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus kematian anaknya. Ibu Prada Lucky meminta para pelaku dipecat dan dihukum maksimal sebab tewasnya Prada Lucky masuk kategori pembunuhan berencana, bukan tewas karena dianiaya. Kami berharap hukuman itu hukuman yang seberat-beratnya. Karena ini bukan penganiayaan, tapi pembunuhan berencana. Dan pasalnya harus sesuai dengan motif yang mereka lakukan, yaitu pembunuhan berencana. Mendengar keterangan saksi, saya cukup sakit hati. Di mana keterangan saksi itu menyatakan bahwa anak saya sudah meminta ampun berulang-ulang kali, tetapi pelaku tidak punya hati. Mereka tidak merasakan jeritan hati anak saya, teriakan anak saya, mereka tidak mendengarnya. Mereka tetap memukul, tetap menyiksa anak saya. Dalam kasus ini, 22 orang yang merupakan atasan dan senior Prada Lucky dijadikan terdakwa. Dalam persidangan terungkap bahwa antara 27 hingga 31 Juli 2025, Prada Lucky mengalami beberapa bentuk penganiayaan fisik. Sidang kasus kematian Prada Lucky akan dilanjutkan hari ini, Selasa 4 November 2025, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi berikutnya. Tim Liputan, Kompas TV. Sidang kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian Prada Lucky Namo kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang pada Senin pagi dengan agenda pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi ini penting, saudara, untuk mengungkap sejauh mana peran terdakwa dalam kasus ini. Dan untuk selengkapnya kita akan bahas bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat pagi. Assalamualaikum, Prof. Hipnu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Adisti. Ya, Prof. Hipnu, tadi kita sudah melihat dan menyaksikan paket berita sebelumnya, orang tua mana yang tidak sakit, orang tua mana yang pasti tidak terima dengan apa yang terjadi saat ini terhadap anaknya sampai meninggal dunia karena dianiaya. Tapi kemudian yang di-underline oleh ibunda dari Prada Lucky Namo, ini bukan penganiayaan tapi pembunuhan berencana. Nah, dari sidang lanjutan kasus atau Prada Lucky Namo ini, apa yang bisa di-underline? Ini kan jeratannya dugaan penganiayaan. Ya, jadi gini Mbak, bicara peradilan militer itu berbeda dengan peradilan umum. Asas peradilan umum berbeda dengan asas peradilan militer. Kalau asas peradilan militer itu adalah namanya asas satu pertanggungjawaban komandan. Nah, di sini kita harus lihat sejauh mana pertanggungjawaban komandan yang bersangkutan atas tewasnya meninggalnya Prada Lucky. Beda dengan peradilan umum. Kalau peradilan umum itu pertanggungjawaban pribadi. Ini adalah pertanggungjawaban komando, pertanggungjawaban struktural. Dengan demikian kayaknya kita dalam kasus ini belum mengungkap sejauh mana pertanggungjawaban komandan atas kesatuan yang bersangkutan. Kalau kita lihat dalam asas hukum peradilan militer. Satu. Yang kedua, dalam hal peradilan militer ada dikenal asas pimpinan bertanggung jawab. Asas kesatuan komando. Dalam hal ini kalau kita lihat, lokus dan tempus deliktinya adalah dalam satu kesatuan. Oleh karena itu dalam hal ini kayaknya tidak pas kalau hanya dilihat para peserta pelakunya adalah dua-dua orang yang tingkatan pada eksekutor. Kan itu loh.
Oleh karena itu dalam hal ini tampaknya dalam dakwaan ataupun dalam pemeriksaan saksi yang harus mampu melihatkan sejauh mana pertanggungjawaban komandan, sejauh mana pertanggungjawaban pimpinan atas suatu tindak pidana tersebut. Beda dengan peradilan umum. Kalau peradilan umum saya katakan pribadi masing-masing, pertanggungjawaban individual. Tapi kalau pertanggung militer, pertanggungjawaban struktural. Nah, ini yang tampaknya akan dilakukan oleh keluarga korban. Satu. Yang kedua, yang perlu dicermati, ini peradilan bagus sekali, terbuka untuk umum. Semua melihat. Sehingga dengan demikian termasuk mahasiswa saya ini hari ini kuliah, semuanya melihat, gitu Pak. Untuk pendidikan bahwa ternyata peradilan militer juga peradilan yang terbuka untuk umum. Sehingga ketika ada suatu permasalahan, ada suatu tanda petik perlu dibenahi, tanda petik perlu ada suatu masukan, inilah kita lihat. Oke. Apa yang kita lihat? Pertama, kalau tadi keluarga Ibu Prada kok terstruktur, kemudian terkait dengan hukuman ringan, lah inilah yang kita bandingkan. Antara ancaman pidana militer dengan pidana umum ternyata lebih berat pada peradilan umum. Begitu, Pak. Nah, itu yang kemudian menjadi perhatian kita semua begitu ya. Jadi ancaman pidana ini lebih berat ancaman pidana umum dibandingkan dengan ancaman pidana militer. Kalau tidak salah ini 22 terdakwa dituntut 9 tahun penjara. Kalau kita lihat faktanya, 1 nyawa Prada Luki-Namo ini meninggal dunia karena dianiaya. Nah, apa yang bisa digarisbawahi dalam hal ini, terutama untuk asas pertanggungjawaban pimpinan, karena dari kesaksian saksi yang juga mengetahui bahwa ada dugaan penganiayaan, atasan dari Prada Luki ini mengetahui ada dugaan penganiayaan tapi tidak ada pencegahan di sana. Apakah bisa dijerat dengan unsur kesengajaan dalam kasus ini, Prof. Hipnu? Ya, dalam hal seperti ini kita kembali pada teori kesengajaan. Corak kesengajaan. Kesengajaan itu bisa kesengajaan dengan maksud, dengan tujuan, kesengajaan dengan kemungkinan. Jadi, seorang pelaku-pelaku yang sekarang ini termasuk komandan yang bersangkutan, mungkin kalau tidak ada suatu peringatan atau mungkin suatu pembiaran, ini masuk kualifikasi kesengajaan kemungkinan. Bahwa dengan penganiayaan yang terjadi, apalagi kalau kita lihat dari televisi, itu menimbulkan kematian. Jadi kalau kesengajaan maksud membunuh mungkin tidak, tapi dengan kemungkinan. Nah, oleh karena itu dalam hal seperti ini sebetulnya masuk kualifikasi pembunuhan. Kan itu kalau melihat seperti itu. Jadi bukan hanya penganiayaan yang mengakibatkan pembunuhan. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan KUHP umum, kesengajaan penganiayaan membatalkan itu bisa 20 tahun. Lah, kalau kita lihat peradilan militer, penganiayaan tanda petik penganiayaan dalam tugas itu tidak menjadikan luka itu 4 tahun, yang menjadikan luka itu 6 tahun, yang menyebabkan mati 9 tahun. Nah, ini kan ringan sekali, Pak. Kalau kita lihat dari hukuman badan antara kita berbandingkan dengan KUHP militer dan KUHP umum. Gitu. Nah, apakah dengan keterangan saksi yang sudah terungkap kemarin, terus beberapa hari yang lalu juga, apakah ini bisa mengubah tuntutan terhadap para terdakwa, khususnya kepada atasan, karena memang ada asas pertanggungjawaban pimpinan, atau kemudian ya sudah karena memang aturannya ya mentok di 9 tahun, nggak bisa lebih dari itu, atau bahkan hukuman mati? Oh, begini Mbak, dalam pengungkapan perkara itu harus kita lihat dalam pengungkapan bisa dalam tingkat lidik, tingkat sidik, ataupun pengungkapan perkara dalam tingkat persidangan. Dalam persidangan militer sini yang menghadirkan saksi-saksi yang menjelaskan ada pihak lain ataupun pihak atasan yang mengetahui atas suatu informasi. Oleh karena itu dalam hal ini saya kira auditor ataupun POM AD Karen Angkatan Darat itu harus mampu sekarang sejauh mana informasi dari saksi yang kemudian dibuktikan dengan bukti ada suatu keterlibatan pimpinan komandan. Ini kita lihat dalam sebagai asas kesatuan komando, asas pimpinan bertanggung jawab. Dengan demikian dalam pengungkapan perkara itu tidak hanya pada saat sekarang yang berbasis pada pengungkapan para di penyidikan, tapi juga berbasis pada pembuktian di persidangan. Ini suatu menarik karena itu diucapkan dalam persidangan dan disaksikan
apa yang ia lihat dengan alami dalam suatu peristiwa tersebut. Sehingga tidak sangat mudah sekali, Mbak. Dalam hal ini POM AD saya kira harus juga menelusur sejauh mana pertanggungjawaban atasan, pimpinan yang bertanggung jawab atas kesatuan yang bersangkutan. Dengan demikian, sebagai konsep hukum yang itu kalau kita lihat dalam asas pertanggungjawaban akan adil seperti itu. Oke, jadi dalam hal ini adalah auditor harus bisa kemudian membuktikan juga begitu ya, pengadilan juga bisa membuktikan pengungkapan sejauh mana peran dari pimpinan ini sampai anak buahnya ini meninggal dunia. Apakah ada unsur kesengajaan ataukah kemudian ada juga pembiaran di sana, begitu ya? Iya, artinya gini, kalau kita lihat-lihat literatur, namanya pimpinan, asas pertanggungjawaban itu seorang pimpinan dalam kasus militer itu adalah laksana sebagai bapak. Rekan, sebagai pamong, sebagai atasan yang bisa melindungi seluruh jiwa raga anak buah. Itu prinsipnya. Lah, dalam kasus Pradaluki kayaknya sebaliknya. Disitulah saya kira POM AD, auditor saya kira harus membuka. Karena ini bagian dari pembelajaran terhadap satuan-satuan yang lain yang dimungkinkan terjadi kasus seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini sekali saja. Karena dalam suatu pertanggungjawaban militer tidak pribadi, tapi ada pertanggungjawaban kesatuan ataupun pimpinan. Yang sebagai bapak, sebagai pamong, sebagai kolega, sebagai atasan, sebagai guru. Nah, itu luar biasa, Pak, kalau kita lihat doktrinnya. Dengan demikian, sebagai implementasi tersebut, saya kira POM AD akan melusur sejauh mana pertanggungjawaban pimpinan. Mampu tidak mengendalikan atas anak buahnya. Gitu. Oke, ada pertanggungjawaban kesatuan di sana juga, pimpinan di sana. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan ketika pengadilan di peradilan ini bisa membuktikan sejauh mana pertanggungjawaban dari pimpinan, begitu ya, pertanggungjawaban dari pimpinan ini, apakah nanti sanksinya sama saja 9 tahun sesuai dengan tuntutan atau kemudian ya memang pemecatan atau bisa lebih dari itu, begitu ya hukumannya, lebih dari 9 tahun atau seperti apa aturannya kalau untuk pimpinan? Ya, saya kira kalau sebagai pimpinan nanti ada pemberatan, Pak. Kalau kita lihat memang tadi saya katakan saya perbandingkan antara peradilan umum dan peradilan militer, tampaknya lebih berat pada peradilan umum. Cuman yang lebih berat di dalam militer itu adalah suatu pemecatan atas putusan yang dijatuhkan. Dan ini menarik dalam suatu militer itu. Kalau kita lihat sebagai bentuk kesatuan itu. Karena pemecatan itu tidak dilihat dari sikap tanggung jawab atau pelaku yang melakukan kejahatan. Tapi dilihat sejauh mana orang tersebut masih patut atau tidak patut atau mampu sebagai prajurit atau sebagai pimpinan. Itulah yang menjadikan seseorang dipecat dalam satuan TNI. Jadi tidak mesti 1 tahun, 6 bulan pun kalau kita lihat deserter dipecat sebagai satuan. Nah ini saya kira suatu hukuman yang paling berat juga dalam hukum administrasi sebagai pemecatan tindak pidana NI. Selain pidana badan yang dijatuhkan. Oke, termasuk juga harus bisa mengungkap semua peran dari masing-masing terdakwa, termasuk juga tadi Anda sebutkan otak atau pelaku utama penganiayaan, termasuk juga motif. Apa sebenarnya menjadi motif? Ini harus diungkap yang sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya. Betul, Mbak. Karena suatu kejahatan itu pasti ada motif. Ya, motifnya itu motif jelas atau tidak. Kalau kita ini motifnya kan terkait hal yang menyimpang sekali ya. Ini suatu informasi, apakah informasi betul atau tidak. Yang cuma disalahkan itu sekarang pertanyaan, kenapa penganiayaan yang sampai menjadikan luka? Dan kenapa penganiayaan menyebabkan meninggal? Itu yang terjadi. Karena ini suatu kesatrian loh, suatu jiwa yang terdidik, tentara nasional yang harus bisa mengayomi. Nah, gitu. Jiwa korsa yang berlebihan mungkin harus juga diinformasikan dengan tertib. Informasi yang mana? Kemudian terkait dengan jiwa korsa yang seperti apa, ini yang harus kita lihat. Oleh karena itu dalam seperti ini sebagai bentuk saya katakan tadi dengan jiwa-jiwa militer, saya kira tidak seperti ini kan gitulah. Ini sangat disayangkan sekali. Mudah-mudahan hanya ini terjadi di Indonesia lah. Sehingga dalam hal seperti ini saya tadi berpikir bahwa POM AD auditor harus membuka semuanya, motifnya, hukumannya, perannya, tanggung jawabannya, sehingga menjadikan suatu pencegahan pada kesatuan-kesatuan untuk tidak melakukan tindakan yang serupa. Oke, begini, saya ingin bertanya sekali lagi, kalau kita merujuk pada saat kasus Sambo begitu ya, ini kan memang beda institusi antara TNI dan juga Polri. Kasus Sambo itu kan dipecat dulu, kemudian masuk ke peradilan umum begitu ya. Kalau untuk kasus ini, kasus Pradaluki, apakah memungkinkan
kemudian ketika memang ada sanksi pemecatan dari peradilan militer, kemudian dialihkan kasus ini ke pengadilan umum atau pengadilan sipil, seperti kasus Sambo? Nah, gini Pak, itu yang menjadi perdebatan teman-teman koalisi sipil dalam peradilan militer. Karena dalam peradilan militer itu adalah meradili di dalam pasal 9 Undang-Undang Peradilan adalah mengadili seseorang berstatus prajurit. Jadi melihatnya adalah status prajurit. Oke. Sehingga dengan demikian seseorang yang tidak berstatus prajurit tidak bisa dilakukan peradilan militer. Gitu. Jadi pada waktu melakukan tindak pidana status prajurit, lah disinilah kewenangan peradilan militer. Lah oleh karena itulah yang menjadikan sorotan publik. Kalau ini melakukan kejahatan dalam bidang militer, oke lah, itu melakukan militer. Tapi kalau kejahatan itu dilakukan terhadap misalkan pembunuhan masyarakat biasa sebagai backing, nah itu yang kemarin teman-teman, nah itu nggak bisa udah masuk peradilan militer, masuk pada peradilan umum. Lah perdebatan ini yang sampai sekarang pasal 9 Undang-Undang Peradilan Militer itu masih ramai di dalam pembaruan Undang-Undang Peradilan Militer. Nah tampaknya militer TNI masih bersikukuh bahwa ketika status militer diadili dalam peradilan militer, kecuali peradilan koneksitas yang menjadikan orang sipil dan orang umum masuk suatu tindak pidana, baru itu ada suatu perbedaan. Ini Mbak, ini yang tarik ulurnya dalam suatu konsep yang sekarang terjadi seperti itu. Kalau Sambo itu sipil, polisi itu sipil masuk peradilan militer. Memang menariknya kalau kita lihat di kepolisian itu di PTDH dulu. Itu saya kira progresif sekali. PTDH dulu baru sidang umumnya. Tapi kalau di militer, pidana militer dulu baru PTDH. Itu, ya itu tertib memang PTDH dulu penyatakan bersalah baru PTDH. Tapi polisi lebih progresif. PTDH dulu baru disidangkan di dalam peradilan umum. Nah, ini saya kira dua pilihan mungkin yang harus ya kita dihormati lah. Salah satu cara bagaimana untuk menjadikan suatu pidana bagi anak buah baik yang tunduk pada kepolisian maupun dalam bidang kemiliteran. Oke, terakhir Prof. Hipnu, 3 poin krusial menurut Anda dari kasus kematian Prada Luki ini supaya kemudian keluarga juga diberikan rasa keadilan atau menerima rasa keadilan dari saat ini sidang ini. Ya, karena ini suatu tanda petik ya, suatu kejahatan yang luar biasa, penganiayaan yang luar biasa kalau kita lihat saatnya, maka paling tidak hukuman yang paling berat, satu. Kedua, bahwa pidana tambahan, pemecatan. Ketiga adalah merangkai sebetulnya siapa yang bertanggung jawab. Kalau kita tadi saya katakan sebagai asas pertanggungjawaban komandan, asas pertanggungjawaban komando, saya kira ini sebagai pembelajaran harus naik ke atas. Sehingga PMAD, auditor harus memeriksa ke atas berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan di dalam suatu persidangan. Sangat mudah sekali Mbak, karena locus tempus deliknya dalam suatu kesadaran. Deliknya ada dalam suatu TNI. Jadi tidak mudah, tergantung bagaimana keterbukaan TNI dalam membuka perkara ini untuk selebar-lebarnya. Oke, kita lihat nanti seperti apa kasus ini akan terus bergulir, termasuk juga sidang lanjutan yang hari ini akan dilanjutkan di jam 10 dengan menghadirkan ada 8 orang saksi, termasuk juga dokter yang menangani almarhum Prada Luki Namo sebelum meninggal dunia. Terima kasih Ahli Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho telah membagikan perspektifnya kepada kami semua. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu.